Ibu? Oh, hari ini kesel kali saya sama anak murid saya itu satu. Sukanya dia bikin ulah aja dia di kelas. Sampai pusing saya mikirinnya. Emosi saya jadi dibuatnya. Bu Laila ada waktu, Bu. Mungkin dengan bercerita dengan Ibu nanti saya bisa temukan solusinya gitu. Kayak mana itu apa anak satu itu. Oh iya, jadi baik Bu Yuliatun ya, saya kebetulan nih udah selesai ngajar juga, nggak ada lagi jamnya udah kosong. Jadi Ibu menemui saya ini ada tujuannya ini sepertinya ya Ibu. Iya, Bu. Iya, apa tujuan Ibu kira-kira mau ketemu saya nih? Saya pengennya dari pembicaraan ini nanti saya mempunyai solusi dari permasalahan yang saya hadapi, ya kan? Jadi bagaimana nanti saya itu bisa menerapkannya, kemudian anak murid saya itu dia menjadi baik itu di dalam kelas gitu kan. Itu mungkin kira-kira Bu yang ingin saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini. Iya, baik Bu Yuliatun. Jadi tadi saya tangkap Ibu kayaknya lagi kesal ya ini ya Ibu ya. Nah, stres Bu, Seperti itu, stres lagi betul ini. nampak Anaknya sekali. bandel, dia dibilangnya nggak mau, alah saya sampai bingung mau diapain gitu. Iya, Ibu. Jadi coba sekarang Ibu tarik napas perlahan terlebih dahulu, hembuskan, coba lagi ditarik. Iya, hembuskan. Oke, gimana Ibu udah sedikit rileks ya? Insya Allah sudah agak lebih lega Oke, Bu. iya. Jadi bisa Ibu ceritakan sama saya, ini Ibu nih tadi kesalnya karena apa Ibu? Ini tadi ya beberapa akhir-akhir ini sih sebenarnya Bu, bukan hanya tadi aja. Kan saya itu ngajar ya kan di kelas 7A. Ada beberapa anak, 2 orang anak itu selalu ribut aja di kelas. Kemudian dia nggak memperhatikan, malah ganggu kawannya. Ah, sampai-sampai terganggu lah itu kawannya nggak bisa belajar. Ya emosi saya Bu. Itu. Itu ya, jadi yang saya tangkap ya Ibu, Ibu ini udah berkali-kali nampaknya di posisi, anak itu mengganggu konsentrasi Ibu mengajar ya Ibu, karena dia mengganggu temannya. Seperti itu Ibu? Iya, betul Bu. Iya, oke. Jadi, gimana nih dari Ibu mau menghadapi itu? Apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Kayaknya sih harus apa juga ya kan memberikan mungkin dia lebih perhatian kepada dia, kemudian solusinya nanti memanggilnya gitu ya kan. Sebenarnya kan sudah berkali-kali saya bahkan kesepakatan kelas lah, keyakinan kelas lah, segitiga restitusi lah dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kok kurang mengena gitu Bu sama anak itu. Makanya walaupun sudah diapakan dilakukan sama anak itu berbagai cara, masih aja kayak gitu. Itu kayak mana itu Mas kira-kira? Iya, Bu, ya. Jadi, yang saya lihat nih Ibu sebenarnya sudah mencoba ya, sudah ada mencoba mencari solusi, Ibu sudah mulai memanggil anak itu, udah Ibu laksanakan, restitusi, udah meyakinkan keyakinan kelas juga udah Ibu tempuh, seperti itu ya, Ibu, ya? Tapi Iya, ternyata betul Bu. ini anaknya masih juga seperti itu. Iya, saya Nah, sampai bingung lah pokoknya. iya, jadi Ibu nih dalam keadaan bingung, kesel, kenapa udah pun Ibu coba solusinya Ibu buat, ternyata masih seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu, eee, setelah Ibu lakukan semua itu, ternyata masih nggak ada nampak perubahan, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu lakukan lagi? Apa ya kira-kira yang bakal bisa Ibu lakukan gitu agar, hal tersebut, tidak terulang kembali? Nah, mungkin ada langkah atau ide baru yang bisa Ibu terapkan nanti, bisa Ibu ceritakan? Kalau saya dalam pikiran saya kan, jadi adalah mungkin untuk mendekati secara personal lagi gitu kan. Mungkin dia lebih butuh masukan-masukan yang dia pilih sendiri gitu kan. Intinya mendekati secara personal, mungkin di balik itu semua ada alasan tertentu misalkan dia nggak suka dengan pelajaran IPA karena memang pelajaran IPA kan susah gitu ya bagi anak tuh. Jadi memberikan
pengertian yang lebih lagi gitu kan, dengan menggali kenapa alasannya tuh dia melakukan itu gitu. Apakah sama saja dengan mungkin di pelajaran lain, nggak di pelajaran saya aja, atau memang memang hanya di pelajaran saya aja gitu istilahnya kan. Nah, itu nanti mungkin yang mau saya lakukan gitu kan, apabila eh, tidak anak itu kurang memperhatikan lagi kan istilahnya. Jadi solusinya biar biar sama-sama dilaksanakan gitu, untuk dia itu supaya bisa lebih baik, kayak mana dia itu paham gitu kan. Gimana kita dia paham kalau di pembelajaran di kelas itu sebenarnya harus saling menghargai kan, keyakinan kelasnya sudah kami buat kan gitu Bu. Itu Oh, kira-kira paham, Bu. paham. Baik ya, jadi Bu Yulia pun udah ketemu ide baru nih ya. Jadi Ibu akan memanggil anak itu dan juga nanti akan mungkin bertanya ya sama rekan sejawat apakah memang cuman di pelajaran Ibu saja atau di pelajaran lain juga anak tersebut juga melakukan hal yang sama ya Ibu ya. Mm-mm. Oke, jadi itu Iya. yang saya tangkap. Jadi Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau bisa secepatnya Bu, ketika saya ada waktu luang mungkin kan, kemudian pas jam kosong gitu kan, bisa saya untuk memanggil anak tersebut gitu ya. Kemudian kalau mungkin berbicara atau apa mencari masukan dari rekan jawat ketika saya memang lagi jam kosong gitu kan, menanyakan apakah anak tersebut memang dia itu di pelajaran yang lain itu apakah dia berlaku sama atau tidak gitu ya. Kemudian mungkin eh, bisa juga mencari mencari masukan dari kawan lain, misalkan apa yang kalau misalnya sama istilahnya kan, kalau misalnya sama jadi mungkin kan kawan lain ada solusi yang mungkin akan dilaksanakan juga gitu kan. Nah, ya saya kira rencana itu secepatnya akan saya laksanakan kan, jadi tidak berlarut-larut gitu istilahnya. Berlarut-larut permasalahan itu ada, kasihan anak-anak yang lain Bu, dia terganggu karena ulah anak tersebut di dalam kelas kan gitu. Iya Ibu. Jadi Ibu udah secepatnya nih ya akan melaksanakan rencana Ibu itu untuk menemui rekan sejawat terlebih dahulu pada jam kosong ya Ibu ya. Jadi saya cuma ingatkan Ibu, jadi Ibu jangan lupa gitu nemuin teman sejawatnya dan eh, segera gitu untuk menyelesaikan masalah Ibu biar nanti Ibu pun mengajarnya tentu merasa lebih senang dan enjoy. Ya betul. Jadi karena guru sudah senang mengajar, kelas itu tentu juga akan lebih menyenangkan, seperti itu ya Ibu ya? Iya betul. Mungkin Oke. kalau dari Mhm. apa Ibu sendiri ada pengalaman nggak kalau ada anaknya itu yang istilahnya di kelas itu ada aja tingkahnya, ada aja yang ganggu gitu, mungkin kan bisa berbagi pengalaman supaya saya ini nanti saya rencana saya seperti ini, mungkin ada lagi yang lebih terarah dari yang Ibu apa sampaikan, nanti kan berbagi pengalaman bisa juga tuh kan Bu. Iya boleh Ibu. Jadi, yang namanya kita mengajar ini Bu, pasti tetap ada tantangannya ya Ibu ya, suka dukanya yang kita hadapi, mulai dari anak murid kita sendiri, seperti itu. Jadi sesungguhnya yang Ibu pernah alami saya juga alami itu Ibu, cuman, terkadang kita setiap guru tentu menyikapi hal itu berbeda-beda caranya ya Ibu ya. Jadi Iya kalau betul. tadi saya tangkap Ibu sudah menemukan solusi ya tadi ya Ibu ya, mulai dari Mm-mm. mendekati personal, kemudian juga meminta bantuan rekan sejawat. Nah, kalau saya Bu, saya kan mengajar pelajaran biologi. Nah, Mm-mm. pelajaran biologi ini kan kebetulan merupakan pelajaran yang termasuk menyenangkan menurut saya karena, itu materinya bisa kita kaitkan dengan alam sekitar. Jadi, gimana biar murid kita tuh antusias belajar, dia tidak mengganggu temannya, dia bisa fokus belajar dengan kita, kalau dari pengalaman saya, terlebih dahulu kita sebagai guru, harus, pandai untuk menarik perhatian murid. Jadi kalau kita mengajar itu, jangan kita menggunakan metode yang monoton setiap minggunya itu-itu saja, atau kita bisa mengajak anak itu bermain, atau kita bisa kan kita sudah juga belajar itu pembelajaran berdiferensiasi ya kan Bu? Jadi kita Iya juga harus tahu minat ataupun gaya belajar anak kita itu seperti apa. Nah dan jangan lupa juga kita sebagai guru juga harus
selalu mengkaitkan pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Karena kan sering tuh kayak anak saya suka juga kadang cerita ya Ibu ya, dia nggak suka pelajaran fisika. Nah, Mhm. matematika, karena menurut mereka itu kayak buah kelapa jatuh, kenapa lah harus dihitung, Bu? Kalau kelapa jatuh itu diambil, Bu, terus diambil buahnya, kan seperti itu kalau menurut Iya. mereka gitu. Padahal tentu ada manfaatnya. Jadi kalaulah kita sebagai guru, nah, pandai kita untuk membawa suasana mengajar menyenangkan, metode bervariasi dan juga mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, tentu anak itu lebih sadar dari intrinsiknya muncul. Oh ternyata Iya. penting ya saya belajar itu, materi itu Mhm. kayaknya penting untuk kehidupan saya. Mungkin itu sih Bu kalau dari pengalaman saya. Iya terima kasih Bu. Mungkin dari Ibu saya punya ide juga kan istilahnya bagaimana anak itu supaya tertarik gitu kan, tertarik ke pembelajaran IPA. Jadi mengaitkan dia pembelajarannya dengan kehidupan sehari-hari mereka kan. Misalkan di IPA itu kan sebenarnya banyak di sekitar kita kan. Kalau kayak kami memang IPA kan ada biologinya, ada fisikanya terpadu di situ karena saya SMP kan gitu, tidak hanya biologinya saja. Jadi nanti rencananya juga istilahnya kan selain pendekatan personal, mungkin saya introspeksi juga ya kan, bagaimana selama pembelajaran ini. Sebenarnya sudah saya berusaha semaksimal mungkin gitu kan, tidak monoton, kemudian memberikan apa ya, umpan balik peran aktif gitu supaya mereka itu ada timbal baliknya ke pembelajaran gitu, nggak saya saja yang monoton kan. Kemudian pemberian eh, ice breaking misalkan dia di pembelajaran terakhir itu kan kadang saya selingi juga Bu supaya mereka itu tetap fokus gitu kan. Yang namanya anak-anak ini kan kadang ada yang mungkin memang cuek acuh tak acuh gitu ya kan. Nah, mungkin dari situlah nanti pendekatan personal yang akan dilaksanakan itu membuat anak-anak yang memang kurang gitu ya, memang kurang memahami atau kurang menyadari gitu istilahnya apa arti belajar bagi mereka supaya mereka bersemangat satu kan. Kemudian yang kedua bisa berperan aktif dalam pembelajaran sehingga mereka sama-sama berhasil gitu dalam pembelajarannya. Terima kasih banyak Bu atas sarannya tadi. Iya baik sama-sama Ibu Yuliatun. Jadi gimana nih perasaan Ibu sekarang setelah bercerita dengan saya? Iya, jadi alhamdulillah lah pokoknya dengan pertemuan ini bisa gitu istilahnya. Oh, ternyata ini belum saya laksanakan gitu kan. Jadi pada akhirnya nanti setelah ada pembicaraan ini banyak ide-ide yang nanti dilaksanakan supaya pembelajaran itu dia uh, bisa berjalan dengan baik, semuanya tertarik ya kan, tertarik, bersemangat, mengikutinya dengan penuh kepenuhan hati gitu, bukan setengah-setengah hati gitu istilahnya Bu. Kemudian. Iya Ibu, baik. Jadi udah lebih lega sekarang ya Ibu ya? Oke, Ibu Yuliatun, jadi semangat ya Bu, kita sama-sama belajar nih biar bisa lebih membaiki diri lagi. Oke, Ibu Iya. Yuliatun. Ya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Saya berterima kasih sama Ibu sudah membuka pikiran saya bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu gitu. Iya Semoga Ibu manfaatnya bisa sama-sama. kita rasakan gitu ya. Iya baik Ibu, sama-sama Ibu. Ya, makasih ya Bu ya. Iya. Ibu Yuliatun, lagi ngapain Ibu? Oh iya, ini lagi santai aja. Kebetulan saya hari ini kosongnya agak lumayan banyak gitu. Jadi ada istirahatnya lumayan lah. Oh, Ada yang jadi bisa dibantu Bu? iya Bu, saya ada perlu nih sama Ibu. Karena hari ini kok saya ngerasanya sedih gitu Bu. Heeh, jadi saya ngerasa sedih, saya eh, stres, galau, campur-campur lah Bu rasanya Bu. Jadi Hmm, Ibu bisa dengarkan cerita saya Ibu. kayaknya masalahnya kok rumit Iya kali bener ya. rumit Bu, saya jadinya Rumit kali gitu kan betul kayaknya istilah. bebannya berat sekali. Jadi saya ingin Waduh, ketemu jadi sama ini Ibu. harusnya dibantu untuk meringankan beban ini kayaknya. Iya, saya mau cerita nih sama Ibu. Ya karena Ibu Boleh. juga kayaknya nggak sibuk, boleh ya Bu dengar cerita saya ya Bu? Boleh boleh. Mungkin tadi kayaknya Ibu nih lagi bebannya apa kali gitu, berat kali, mungkin bisa bisa Ibu apakan dengan tarik napas dalam dulu supaya
tenang, nanti fokus mau kita membicarakan apa gitu kan. Tarik nafas, hembuskan. Udah kayaknya. Kayak mana perasaannya Bu sekarang? Agak terkurangi atau enggak? Ya udah agak ini juga lah Bu, agak sedikit lah Bu, tapi tetap juga kayaknya pikiran saya ini masih kacau Bu, jadi kayaknya masih butuh nih cerita sama Ibu, ya Bu. Boleh, nanti insya Allah saya bantu. Kira-kira nih, apa yang ingin dicapai dari adanya pertemuan atau pembicaraan ini untuk Ibu gitu, apa tujuannya? Iya Bu, Bisa. jadi saya sengaja nih nemuin Ibu Yuliatun karena Ibu Yuliatun tuh kan enak itu diajak bicara gitu Bu. Jadi saya ingin dapat solusi Ibu atas masalah yang saya hadapi ini karena kayaknya beban kali kalau saya nggak cerita takutnya lama-lama saya bisa stres jatuh sakit ujung-ujungnya ini Bu memikirkan beban saya ini. Jadi itu sih mudah-mudahan kalau cerita ke Ibu kita bisa sharing pengalaman jadi Ibu bisa membantu saya juga gitu Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai solusinya. Mungkin bisa diceritakan Bu permasalahannya Ibu hadapi apa sampai kayaknya kok stres berat gitu kan. Mungkin nanti bisa kita bicarakan solusinya apa yang terbaik itu agar beban Ibu tuh terkurangi gitu. Iya Bisa Ibu. diceritakan. Iya jadi gini Bu, kan ya Ibu sama saya kan sama-sama nih kita mengikuti program CGP ya kan Bu. Nah, Iya. pertama-tamanya tuh saya Bu, kayaknya termotivasi sekali, semangatnya 45 membara gitu Bu untuk ngikutin CGP ini. Karena dapat ilmu pengetahuan yang baru saya rasakan, ketemu teman-teman baru seperti ketemu Ibu juga kan. Nah, Iya. tetapi Bu, setelah makin lama kok tugasnya kayaknya semakin berat, nggak seperti yang kayak modul-modul sebelumnya gitu. Jadi, saya ini sekarang nih kesusahan saya, sedihnya saya tuh Bu, saya tuh tidak bisa fokus gitu loh Ibu. Saya nggak bisa fokus, membagi waktu saya nih, mana saya mesti harus ngikutin, setiap tanggal-tanggal 2 tugas-tugas tadi di modul, saya juga harus jadi wali kelas juga saya Bu, kadang-kadang anak-anak saya juga ada masalah di kelas. Nah, sering saya tuh dapat cerita dari guru-guru Ibu, anak yang saya bina, saya selaku wali kelasnya, banyak sekali ulahnya, yang cabut dia ada situ, yang ribut di situ. Jadi saya tuh, aduh gitu Bu, belum lagi nanti itu tugas saya sebagai ini guru juga dan saya sekarang Bu, ada sekitar 5 tumpukan yang belum saya periksa loh Bu, tugas anak-anak. Belum lagi saya jadi bendahara, saya belum ini dah akhir bulan mau buat gaji. Jadi saya tuh kadang susah membagi fokus saya, mana sih yang mau saya kerjakan, saya ini udah enek, udah mumet gitu loh Bu, kayak mana gitu. Ya berarti tadi kan sebenarnya Ibu tuh mengikuti CGP awal-awal semangat gitu ya kan, termotivasi lah, bisa mengerjakan, segalanya dengan baik-baik saja ya kan. Semakin ke sini jangka waktunya semakin lama ternyata terbentur juga dengan Ibu menjadi wali kelas ya kan, mengurusi permasalahan anak, ada lagi jadi bendahara yang ngurusi keuangan, belum lagi di kegiatan rumah, banyak lagi seperti itu ya kan Bu. Jadi kira-kira rencana Ibu nih, ada nggak skala prioritas yang mau Ibu jalankan gitu untuk mencapai tujuannya istilahnya kan. Tujuannya kan supaya solusinya itu tercapai gitu ya. Tujuannya supaya semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, pikiran kita tenang seperti itu. Bagaimana rencana Ibu terkait skala prioritas yang akan Ibu laksanakan ke depan? Iya Bu, jadi memang sih saya akui gitu kan Bu, mungkin karena waktu modul-modul pertama kita pelajaran itu kayaknya nggak terlalu susah gitu ya kan Bu, jadi saya masih bisa membagi-bagi waktunya. Nah, tapi sekarang saya tengok kayaknya tugasnya kok kayak makin berat, harus bikin video dan sebagainya. Jadi, solusi saya mungkin satu yang pertama Bu, saya
bisa membuat skala prioritas ya Ibu ya. Jadi yang mana yang memang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kayak ini nih, berhubung karena udah tanggal 29 otomatis saya harus fokus dulu. Jangan sampai nanti karena saya mengerjakan CGP, teman-teman nggak buat gaji. Karena mak bisa terbalik-balik saya dibikin guru itu ya kan Bu. Oh, ini Iya gara-gara betul. bukan CGP nggak siap gaji kami, katanya seperti itu. Jadi saya berusaha juga nanti jangan membuat nama CGP jelek Bu, gitu kan. Jadi teman-teman saya juga nanti juga bisa ikut CGP bahwa sebenarnya bisa juga kok semuanya itu kita buat berjalan gitu, asal kita pandai membagi waktu mungkin itu ya Ibu. Jadi saya juga gini mungkin saya akan meminta ada tim IT di sekolah saya Ibu. Jadi karena mengingat saya itu tadi tugasnya banyak sekali, jadi kalau untuk membuat ngedit-ngedit video, walaupun saya sebenarnya bisa, ya mampu untuk mengedit itu, karena sebelum-sebelumnya juga udah buat video yang pada mode-mode sebelumnya. Mungkin Mm-mm. kedepannya saya akan melibatkan teman saya yang memang ahli IT untuk membantu saya dalam mengedit video ataupun membantu saya ketika pengambilan video gitu Bu. Jadi saya minta bantuan juga karena kalau semuanya saya pegang kayaknya memang sekarang saya akui saya kewalahan Ibu. Saya memang harus minta tolong itu sama teman yang memang bisa membantu untuk meringankan tugas saya di CGP-nya. Untuk paling tidak mengedit-edit video bisalah dia membantu gitu kan Bu. Nah, kemudian saya selain itu juga itu tadi saya coba lagi untuk buat skala prioritas mana yang udah di depan mata itu saya dulukan. Jadi saya juga harus berusaha gimana caranya jangan menumpuk-numpuk tugas gitu Bu. Karena kalau tugas CGP ini kan kalau ditumpuk-tumpuk belum lagi tugas memeriksa jawaban tugas anak. Jadi kalau udah ditumpuk nggak dikerjakan ujung-ujungnya nggak selesai semua. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ah, bagus sekali saya rasa Bu. Ibu sudah bisa merencanakan gitu ya istilahnya. Solusi yang mau diambil istilahnya rencana aksinya adalah bagaimana Ibu memprioritaskan, ada skala prioritasnya gitu ya. Yang mana dulu yang mau dikerjakan, deadline-nya yang mana dulu kan istilahnya, walaupun istilahnya bagus sih. Sebenarnya apa dengan rekan sejawat gitu yang lebih lebih memahami IT, kita sama-sama belajar juga gitu kan istilahnya. Ah, jadi bisa ada ini ukuran keberhasilan nanti yang akan Ibu capai itu ya, keberhasilannya ukurannya seperti apa? Ukuran Iya. keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu apakan kan, akan Ibu laksanakan itu seperti apa? Iya, jadi Bu, kalau udah saya ini udah nemuin solusi ya Bu. Jadi ukuran kayak mana saya udah tercapai itu semua yang jelas menurut saya Bu, semua itu yang saya tanggung jawab saya, tupoksi saya, itu semua bisa berjalan lancar Bu. Jadi itu ukuran keberhasilan saya. Saya dikatakan berhasil jika saya bisa menjadi wali kelasnya, bertanggung jawab, saya bisa juga menjadi guru yang bertanggung jawab juga, dan saya lulus jadi CGP. Amin. Itu pasti salah satu indikator keberhasilan saya. Dan selanjutnya itu Bu, indikator saya berhasil mencapai ini semua itu yang jelas dari kesehatan juga mungkin Ibu. Jadi kalau misalnya namanya biasanya kalau kita stres ya Ibu ya, pasti Mm-mm. berhubungan itu dengan kesehatan. Jadi walaupun kita semua tak ada yang mau sakit pastinya Ibu kan. Nah, jadi indikator keberhasilan saya selain saya mencapai itu semua, saya juga tetap sehat gitu Ibu. Iya betul sekali. Mungkin Jadi Ibu juga jadi ada ini, ya Ibu, mungkin Ibu ada cerita juga apa kan, karena kan Ibu juga CGP sama-sama saya. Apakah Ibu ya. pernah juga merasakan apa yang saya rasakan, terus Ibu mana tahu ada menambah cara saya itu untuk membuat solusi baru mungkin tambahan dari Ibu, kita sharing, mana tahu Ibu punya cara yang lebih baik yang bisa menambah saya Iya. nantinya. Jadi kalau saya sebenarnya, tidak terlalu banyak sih, nggak seperti Ibu ya kan. Awal di pembelajaran itu sebenarnya saya diminta untuk jadi wali kelas gitu ya. Tapi, akhirnya nggak jadi karena dialihkan ke seksi kurikulum gitu, membantu Wakakurikulum gitu ya. Kemudian, eee hanya CGP, kemudian biasanya pembimbing sih, pembimbing olimpiade gitu ya kan. Tapi kan, tergantung waktunya. Kemudian kesibukan yang paling menyita memang
urusan rumah, Bu. Karena memang saya sekarang ini, insya Allah gitu ya, berniat membangun rumah, belum jadi. Jadi itulah yang paling menyita istilahnya. Kemarin untuk minggu-minggu ini kami sedang mid semester gitu kan, persiapan kemarin itu membuat soal, kemudian setelah ujian itu mengoreksi gitu kan. Kalau saya ya istilahnya dalam membagi waktu sama mungkin seperti Ibu kan, prioritas mana dulu yang mau dikerjakan gitu. Kalau urusan rumah tangga otomatis setiap hari memang kami kerjakan gitu ya istilahnya. Nggak bisa enggak gitu ya, yang nyuci, yang ngomong, apalagi saya punya anak kecil gitu ya, ini aja kadang ganggu istilahnya kan. Jadi bagaimana semua tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, kemudian di sekolah, sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai CGP, semuanya harus terlaksana dengan baik tanpa terkecuali istilahnya ada yang terkendala kan. Bagaimana kita itu mengatasi masalah yang ada gitu ya, halangan rintangan apa yang ada gitu dengan skala prioritas tadi. Halangannya apa, yuk kita cari solusinya. Pasti di setiap permasalahan itu ada gitu solusinya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Kita kan bisa rekan CGP lain kan banyak. Kemudian rekan-rekan guru kan banyak. Ada orang rumah yang bisa kita ajak diskusi gitu ya. Kadang saya memang permasalahan di sekolah pun misalkan dengan suami saya berbagi, Bu. Karena kadang ada saran gitu kan, ada saran Iya dari iya, suami, paham paham. "Oh, harusnya kayak gini," gitu, "nggak boleh, berlaku kayak gini," gitu. Memang terbantu gitu, terbantu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada gitu, alhamdulillah dengan solusi yang diberikan, baik dari rekan guru gitu kan, rekan CGP lainnya, atau bahkan orang rumah gitu. Mungkin itu kalau dari saya, Bu. Iya iya. Eee, Mungkin bisa membantu ya kan, istilahnya ada, apanya itu. Kemudian rencana aksi Ibu ini, akan dilaksanakan kapan? Skala Iya. prioritasnya apakah sudah dilaksanakan tapi belum sepenuhnya atau memang baru mulai gitu istilahnya kan? Iya, Bu. Jadi memang kalau untuk skala prioritas tuh udah saya coba gitu kan, Bu, pada modul-modul awal gitu. Mungkin belum terpenuhi semuanya. Jadi nanti rencana saya udah besok ini udah jelas kita ini kan bakal ada tugas juga nih untuk demonstrasi kontekstual, belum aksi nyata dan sebagainya. Jadi saya akan menerapkan segera itu, Bu, untuk bisa membuat skala prioritas itu juga. Dan juga saya akan menerapkan nih ide yang saya dapat dari Ibu ya. Jadi mungkin betul saya memang harus banyak sharing-sharing cerita-cerita ini ya Bu ya, dengan rekan sejawat, juga dengan, suami saya ya, pasti dia juga akan bisa membantu saya, paling tidak dengan kita bercerita tuh beban itu akan berkurang, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi saya terima kasih sekali nih Ibu, saya dapat, solusi juga ini dari Ibu Yuliatun ini. Iya, sama-sama, Bu. Jadi, bagaimana untuk rencana tindak lanjut dari, pembicaraan kita ini ke depannya, apakah kita mungkin kalau sharing ini ada, pertemuan berikutnya atau kayak mana, atau ketika kita butuh kan istilahnya seperti apa rencana tindak lanjut dari pembicaraan ini, Bu. Supaya tetap berkesinambungan gitu kan, ada Iya, tindak lanjutnya jadi seperti apa. iya, jadi rencana saya Bu, tindak lanjutnya nih nanti saya akan coba terapkan yang, solusi dari saya dan tambahan juga dari Ibu tadi. Nah, jadi kalau misalnya saya masih ada kendala ataupun memang sudah sukses saya mengatasi itu semua, tercapai semua indikator-indikator keberhasilan saya tadi, nah itu saya tetap akan cerita ke Ibu juga. Karena Ibu Yuliatin itu karena saya bilang tadi, asik untuk diajak cerita. Jadi saya akan tetap, cari Ibu nih untuk cerita lagi gitu. Walaupun saya tidak ada masalah, saya juga akan ceritakan, kayak mana sih setelah saya, cerita-cerita sama ibu, apakah saya masih sedih juga atau saya udah bisa bahagia, udah bisa nyaman gitu, gitu Ibu ya. Iya, baik terima kasih. Mungkin pembicaraan kita cukup ya. Mungkin waktu saya ini udah mau masuk juga mengajar kan. Oh iya Semoga Ibu, nanti Ibu bisa menjalankan aksi nyata yang sudah Ibu ambil langkahnya tadi, kemudian dapat ada perubahan gitu istilahnya kan, badan tetap sehat, semua tanggung jawab bisa terlaksana dengan baik seperti itu ya, Bu. iya baik, terima kasih ya Bu Yuliatun, saya ini udah merasa Oke, agak senang mungkin gitu.
Mungkin dari pertemuan ini apa yang Ibu rasakan setelah, berbicara dengan saya gitu ya? Iya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang dari sebelumnya? Ya perasaan saya Bu udah lebih lega pastinya. Jadi saya terima kasih sama Ibu, saya udah dapat solusi untuk permasalahan saya dan insya Allah akan segera saya terapkan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, itu akan saya ceritakan juga kembali ke Ibu, biar kita bisa sama-sama, mencari solusi kalaupun saya masih terkendala lagi. Asal saya berharap Ibu nggak bosan ya, takutnya nih Bu Oh, Ella aja nih enggak. cariin Ibu gitu ya Bu ya. Oke terima kasih Oke, banyak loh Bu Yuliatun, ini karena Ibu juga mau sama-sama ngajar Bu nih kayaknya. Nurlaila. Iya, Bu. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam.